Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kembali dalam video pembelajaran kita pada video kali ini, kita masuk dalam materi ke-13 ya, dalam mata kuliah studi kelaikan bisnis. Dalam materi ke-13 ini temanya adalah tentang bagaimana merancang proposal studi kelaikan bisnis. Jadi ketika kita ingin membuat suatu bisnis, apalagi nanti bisnis ini akan berkaitan dengan upaya kita untuk mendapatkan investor atau mungkin penyandang dana agar bisnis kita bisa berjalan ya, atau berkolaborasi dengan pihak lain ya, bisa jadi perbankan atau mungkin rekan-rekan yang memang ingin berinvestasi terhadap bisnis kita. Maka nanti ukuran dari kegiatan bisnis kita itu dianggap layak atau tidak adalah kemampuan kita untuk membuat proposal studi kelaikan bisnis. Nah, di dalam materi ini saya langsung menyampaikan tentang bagaimana contoh proposal studi kelaikan bisnis ya. Nah, nanti berarti proposal tersebut harus mencantumkan nama usaha. Misalnya kita punya usaha bidangnya adalah jasa konsultasi UMKM dan digital marketing ya. Berarti nama usahanya apa? Harus ada. Misalnya nama usahanya adalah solusi usaha kreatif ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini bidangnya adalah jasa konsultasi UMKM dan digital marketing, disusun oleh tim perencana bisnis ya. Misalnya di tahun 2025. Kemudian sebagai pendahuluan nanti kita harus bisa menguraikan tentang latar belakang. Latar belakang ini adalah berkaitan dengan mengapa penting ya kegiatan bisnis ini dijalankan. Jadi merupakan suatu alasan ya yang ini bisa meyakinkan investor atau pihak penyandang dana agar dia yakin bahwa usaha kita ini memang penting untuk dikerjakan. Ini sebenarnya bisa lebih dibuat perpanjang, misalnya mencantumkan data-data tentang bagaimana pertumbuhan UMKM di Indonesia yang terus meningkat, kemudian memberikan penguatan dari pendapat ahli ataupun mungkin dari sumber-sumber yang dianggap qualified ya untuk bicara tentang UMKM, nanti dikaitkan dengan peluangnya dalam bidang konsultasi dan pelatihan UMKM dengan basis teknologi tentunya. Nanti ini bisa diuraikan secara lebih dalam dan mendetail ya terkait dengan pentingnya mengapa bisnis ini harus dijalankan. Nah, berikutnya adalah yang satu duanya adalah satu kan pendahuluan, satu latar belakang, satu duanya itu adalah tujuan proposal. Nah, setiap proposal tentunya memiliki tujuan. Apa maksud dan tujuan? Tentu bisnis ini harus dijelaskan. Misalnya, tujuan proposal bisnis ini adalah untuk menganalisis ya terkait dengan kelayakan pendirian usaha jasa konsultasi UMKM. Kemudian juga mengkaji aspek pasar, teknis, keuangan, SDM, dan hukum secara komprehensif. Nah, jadi proposal ini nanti harus bisa menuangkan apa-apa yang menjadi tujuan proposal tadi. Kemudian yang ketiga adalah menyusun dasar pengambilan keputusan investasi. Jadi setidaknya akan menginformasikan tiga hal ini ya. Apakah usaha ini nanti dianggap layak untuk dijalankan, terus bagaimana aspek pasar, teknis, keuangan, SDM, personal, dan secara hukum, serta bagaimana menyusun dasar pengambilan keputusannya. Untuk apakah ini layak enggak investor untuk menanamkan modalnya dalam bisnis tersebut. Kemudian kita masuk yang kedua, ini adalah tentang deskripsi usahanya. Nah, di 21 tentu harus ada nama dan jenis usaha. Namanya adalah tadi solusi usaha kreatif atau SUK disingkat.
jenisnya adalah jasa konsultasi bisnis dan digital marketing. Nah, di dua-duanya ini harus dijelaskan apa sebenarnya ya produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, produk ataupun jasa yang ditawarkan itu yang pertama adalah pelatihan UMKM. Ya, pelatihan UMKM ini ya nanti bisa berkaitan dengan manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran digital. Ini produk yang mau ditawarkan. Kemudian juga bisa membuatkan yang namanya website ataupun media sosialnya si usaha tadi. Ya, usaha yang terkait dengan jasa kreatif ataupun mendampingi UMKM di bidang pemasaran ya. Jadi membuatkan websitenya, kemudian mengelola media sosialnya. Kemudian juga memberikan pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi. Karena setiap bisnis kan tentu harus ada legalitasnya. Apakah bentuk badan hukumnya adalah berbentuk CFP atau PT. Nah, ini penting sebagai eh, perusahaan yang nanti ingin berkembang begitu, dan biasanya juga pemodal akan bisa memberikan bantuan kalau ada legalitas perusahaan tersebut dalam bentuk badan hukum berupa PT atau CP ya. Kemudian konsultasi strategi branding dan pengembangan pasar. Nah, jadi produknya itu ada 4. Satu, kegiatan training ataupun pelatihan UMKM, kemudian jasa pembuatan website dan media sosial. Nah, yang ketiga adalah pendampingan legalitas, dan yang keempat adalah konsultasi strategi brandingnya dan pengembangan pasar. Nah, di dua tiganya itu adalah target pasar ya. Target pasarnya tentu harus dijelaskan siapa sebenarnya yang akan menjadi klien atau pelanggan dalam bisnis ini. Nah, yang menjadi target pasarnya adalah seluruh UMKM dalam skala mikro hingga menengah di kota-kota besar dan menengah di Indonesia. Nah, inilah targetnya. Nah, lokasinya misalnya bisa di Jakarta kalau memang kita berada di Jakarta, atau bisa berada di Medan atau di mana saja. Selama ada UMKM berarti ada pasar ataupun bisnis ini dianggap bisa berjalan begitu. Nah ya, jadi pusat layanan di Jakarta ini contohnya di Jakarta ya, dengan layanan daring nasional melalui Zoom dan platform digital. Nah, sekarang kita coba analisis pasarnya. Sekarang ada potensi pasar yang cukup besar di sektor UMKM. Ternyata di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, itu terdapat lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia. Nah, sebagian besar itu belum menggunakan strategi digital. Artinya ini pasarnya cukup luas kalau dalam kategori di Indonesia. Nanti di breakdown, misalnya di Sumatera Utara ada berapa UMKM yang tidak menggunakan digitalisasi sebagai alat pemasarannya. Nah, itu semuanya bisa menjadi pasar begitu. Jadi di segmentasi pasar ini sangat penting ya. Inilah alasan bisnis ini bisa dijalankan. Karena ada pasar yang akan menerima produk kita. Kemudian tiga-duanya itu adalah analisis persaingan. Maka kita dengan menganalisis pesaing ini berguna untuk membangun strategi pemasaran kita. Jadi kalau misalnya kita sudah punya data tentang siapa pesaing kita, maka kita harus menggunakan strategi diferensiasi. Apa bedanya kita dengan kompetitor kita supaya kita bisa menawarkan yang lebih ya. Misalnya apakah dari harga yang lebih murah, atau dari pelayanan yang lebih optimal, atau dari apa yang membuat ya kita dianggap berbeda dengan perusahaan-perusahaan sejenis begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategi pemasarannya. Nah, tentu strategi pemasarannya ini harus dijelaskan bagaimana caranya. Bisa melalui media sosial dan konten edukatif ya. Berarti melalui platform ini ya, YouTube ya, ataupun WA, ataupun Facebook, ataupun Instagram, ataupun TikTok ya. Itu semuanya media sosial. Kemudian membangun partnership ya dengan komunitas UMKM dan inkubator bisnis. Jadi kita bisa masuk kepada asosiasi UMKM, para pengusaha UMKM kumpulnya di mana, kita bergaul, berkomunikasi untuk mendapatkan jaringan agar kita bisa
ya menawarkan secara langsung ya terkait dengan bisnis kita. Kemudian bisa memberikan diskon ya, paket pelatihan ya, secara menarik ya. Misalnya kalau pelatihan itu cara memberikan diskonnya itu akan lebih murah kalau membayarnya di awal atau di tanggal yang sudah ditentukan. Semakin mendekati hari H, maka semakin mahal karena seatnya terbatas. Nah, itu strategi-strategi agar orang segera action ya untuk membeli training kita, membayar pelatihan kita. Kemudian juga bisa dengan referral dan testimoni klien. Jadi mereka yang sudah pernah mengikuti kegiatan training kita kemudian disuruh speak up, disuruh bicara, menjadi testimoni yang kemudian ini menjadi referensi ya bagi yang lain. Kemudian apa analisis teknisnya? Ini berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana ya. Jadi di 4 adalah analisis teknis. Jadi 4 satunya itu apa sebenarnya kebutuhan kegiatan training ini. Nah, tentu ini standar ya, berarti perlu ada kantor operasional yang sederhana dulu, kemudian ada perangkat IT, komputer, kamera, mikrofon ya, kemudian software Zoom Pro, Canva, Google Workspace, semuanya itu adalah kebutuhan-kebutuhan dalam kegiatan training. Nah, kemudian proses operasionalnya di 42. Nah, tahap satunya itu adalah klien daftar dan isi form kebutuhan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan klien atau konsumen, mereka disuruh isi form, kemudian membuat penjadwalan dan konsultasi online-nya, kemudian dievaluasi dan pemberian laporan dan sertifikat. Jadi ini bisa dalam bentuk ini ya, pendampingan, atau bisa dalam bentuk training, atau dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan strategi marketing berbasis digital dan teknologi. Nah, kemudian yang kelima adalah analisis sumber daya manusia. Tentu harus ada orang yang menjalankan. Di struktur awalnya itu tentu harus ada direktur utama sebagai penanggung jawab. Kemudian ada konsultan ahlinya 3 orang yang memang ahli di bidang IT. Kemudian ada ahli bidang IT juga ahli di bidang branding, juga ahli di dalam memberikan training. Kemudian juga ada admin dan customer support ya, 2 orang setidaknya, ditambah orang yang membuat konten atau desainer kontennya, konten kreatornya ya. Nah, ini rekrutmen awal bisa melalui jaringan profesional dan media sosial. Nah, analisis keuangannya secara sederhana tentu ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan, yakni peralatan dan software ya, misalnya 25 juta, gaji 3 bulan awal 45 juta untuk semua personil ya. Kemudian promosi digitalnya 10 juta, total 80 juta. Nah, jika dikaitkan dengan proyeksi pendapatan, maka ada target. Dalam 1 bulan, misalnya harus punya target 50 klien, sehingga kita bisa punya pendapatan sekitar 100 juta. Atau anggaplah ini sebagai 6 bulan pertama kita. Selama 6 bulan kita harus punya target 50 klien, dengan pembiayaan klien itu per klien itu 2 juta, sehingga total 100 juta. Jadi break even point-nya itu sekitar 5 bulan begitu. Nah, analisis aspek hukumnya, misalnya ini nama badan usahanya adalah dalam bentuk PT ya. Misalnya PT Konsultindo Solusi Kreatif. Kemudian legalitasnya harus ada yang namanya NIB ya, nomor induk berusaha, nomor wajib pajaknya NPWP, kemudian SIUP, surat izin untuk ini ya, usahanya ya. Kemudian PKP untuk pajak juga, perusahaan kena pajak. Kemudian ada kontrak layanan dengan klien menggunakan format digitalnya dan hak kekayaan intelektual ya untuk materi pelatihan. Nah, ini ada analisis risiko. Tentu dalam bisnis ada risiko yang bisa saja terjadi. Nah, jadi harus ada identifikasi risiko ya, dan bagaimana mitigasinya atau antisipasinya. Misal risiko kurangnya klien, maka strategi promosi harus gencar dan dengan diskon yang menarik. Karena kalau tidak ada klien nanti tidak ada transaksi kan. Kemudian kompetitor lebih kuat, nah, maka fokus pada layanan personalisasi dan cepat tanggap. Harus ada strategi diferensiasinya, apa yang membedakan dengan
perusahaan sejenis. Kegagalan teknis ya, misalnya backup data dan layanan IT supportnya harus diperbaiki. Kalau memang permasalahannya adalah kegagalan teknis. Kemudian terlalu tergantung dengan SDM ahli. Maka kita buat sistem SOP agar mereka tidak mudah pergi yang sudah direkrut. Kemudian perlu ada kontrak, kemudian juga perlu ada pelatihan-pelatihan yang terus dilakukan untuk SDM-SDM internal ya. Supaya nanti perusahaan tersebut bisa berkembang karena tidak tergantung pada SDM ahlinya. Nah, kesimpulannya adalah dari hasil analisis aspek-aspek tadi, pasar, teknis, SDM, keuangan, dan hukum, usaha jasa solusi usaha kreatif ini dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Jadi dengan modal awal yang relatif kecil dan potensi pasar yang sangat luas. Jadi bisnis ini dapat berkembang cepat dalam ekosistem UMKM digital Indonesia. Nah, dengan begitu nanti proposal ini dianggap layak untuk ditindaklanjuti sehingga investor ataupun pemodal bisa siap membantu untuk berjalannya bisnis ini. Kira-kira ini ya contoh dari gambaran proposal yang nanti ini menjadi salah satu soal dalam UAS kita. Jadi ini harus dipelajari. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Jadi nanti kalau memang ada hal-hal yang belum mengerti bisa ditanyakan di grup WA kita. Demikian, terima kasih materi kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.